kita ibarat kita punya dulu ya, ibarat kita tuh sebuah produk yang harus dikenalkan sama orang banyak gitu. Baru kita mau tampil tuh, walaupun saya udah lama gitu kan, masih lama juga gitu. Jadi masih takut, masa iya kan udah lama, masih ada. Misalnya semua udah tercapai atau masih ada? Masih banyak sih, Kalau kita merasa kita udah tercapai, kita pasti punya rasa sombong. Saya kan terus ingin berkembang terus lah. Kalau saya udah merasa puas, ini kalau tapi kadang kan masih ada yang mau kita apa kan? Kejar pasti. Nih yang terakhir pesan untuk mereka yang berjuang mungkin kayak di jenjang pendidikan, misalnya kayak gue lagi kuliah, apa motivasi untuk mereka? Gua nonton aja deh. Oke, nonton aja deh. Oke guys, welcome to my channel. Jadi gue udah sama Koko Teguh. Apa yang bilang? Jadi sekarang gue udah sama Koko Teguh. Jadi bosan gue udah selesai briefing sama Koko Teguh tentang MC mau kami buat. Jadi hari ini gue mau bertanya-tanya tentang apa sih yang Koko Teguh sukai, misalnya dari jadi MC atau dari menyanyi. Jadi ya, gua ada sediakan beberapa pertanyaan yang akan kau Teguh jawab. Jadi ini dia. Jadi pertama kau tantangan yang kau kuasakan sewaktu gua ada di apa sih kok? Kayaknya pas tanya gua apa kabar kok? Oh iya, masa dulu. Iya, karena kalau kau nanti lu. Ketemu. Langsung tanya jawab, kayak belajar kok. Iya kan? Dunia kata gue apa kabar? Baik. Gimana? Baru aku. Oke. Halo. Bahkan. Jadi gimana keadaan Kau Teguh? Salah. Kau Teguh apa kabar? Oh iya, kabar. Keadaan baik. Jadi Kau Teguh, ini Kau ada sediakan beberapa pertanyaan. Misalnya seperti apa yang disukai Kau Teguh saat menjadi MC atau saat menjadi menyanyi. Mungkin dia akan sangat bermanfaat lah mungkin untuk mereka yang lagi menonton. Misalnya dalam mau jadi penyanyi nih atau mau jadi MC, mungkin Koko bisa menyampaikan apa yang mau Koko sampaikan untuk mereka semua ya supaya bermanfaat. Gimana seperti update gitu. Gitu. Kalau saya sih sekarang maksudnya kalau nyanyi bisa, tapi kalau MC ya hanya sekedar perbagian ilmu yang saya dapatkan. Terus di sini juga saya bukan mengajari, bukan sebagai motivasi, ya sedikit berbagi sharing pengalaman saya aja sih. Jadi ini dia. Jadi apa kabar Kau Teguh? Baik Kau Teguh? Baik Bang. Baik Bang. Halo, apa kabar? Saya baik juga. Masker ya. Saya ketinggalan. Ketinggalan. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, ya kalau misalnya nyanyi itu kan sama kayak foto. Kalau misalnya nyanyi itu kan semua orang bisa menjadi penyanyi. Kalau foto kan semua orang bisa jadi fotografer. Jadi apa yang membedakan antara penyanyi biasa, antara penyanyi biasa dan profesional, apa bedanya? Penyanyi biasa sebenarnya mungkin dari ini sih jam terbang sih. Oh, jam terbang. Karena kalau dari jam terbang itu ya semakin lama apa ya, tantangan dia itu kan bukan itu aja, tantangan gitu kan. Tantangan itu ya maksudnya semakin berat itu yang dihadapi semakin biasa dia. Ya. Tapi kalau gua aneh kok, kan gua dulu pernah nih ya gua mau inspirasi dari cece gua juga saudara kan, dia pernah nyanyi waktu paman gua nikah. Jadi gua ya mungkin sampai ke anak biasa lah, anak bisa dapat angpau gitu kan. Jadi gua ya mau ikuti juga pas waktu itu bibi gua atau gue acin lah. Jadi gue yakin dia mau nikah, jadi udah gue tetap mau nyanyi waktu itu Waterhouse Songfi lah. Jadi ini gue aneh kok, kan gue belum pernah nyanyi nih. Tapi pas waktu di premiere, nanti lah aku ada masukkan di videonya. Jadi ini kan ya seperti gila sih, enggak cuma ya seperti udah agak sampai gue tuh panggung itu. Pokoknya dulu awal gitu enggak. Waktu awal pokoknya ini sampai gitu lagi. Maksudnya nanti lah tunjukkan videonya. Maksudnya gimana?
lu naik. Nah, gua nyanyi. Nah, terus Ya setiap biasa gitu, misalnya gua kayak bola balik habis itu nanti tumpang gitu. Padahal gua belum ada penyanyi gitu. oh biasanya maksudnya biasa nggak ada nervous nggak ada apa gitu. Nggak ada. Cuma kalau naik panggungnya itu dia naik panggungnya itu gua dapat. Tapi kalau misalnya udah di atas panggung ya kayak biasa. Sama sih aku juga gitu. Ya dulu pertama memang sampai sekarang gitu. Pas ketika aku naik panggung itu pasti ada nervous. Pas di panggung pasti udah lepas gitu. Sebenarnya kalau mau nyanyi yang penting harus ada persiapan diri sih, persiapan diri kayak mungkin orang kan menginginkan sih terus jadi karena kalau lu latihan capek-capek dulu Mental nggak puas, mental nggak kuat nanti tiba di atas panggung itu diam. pernah itu pas masih SMP sempat jadi biar karena jarang di depan penonton ini nyanyinya begini bukan begini lagi jadi begini karena nggak berani interaksi lihat penonton iya langsung gue taruh dia dari dua tangan lagi akan di sebelah kanan Tapi kalau misalnya aku kan nggak tahu kalau waktu udah tapi di waktu yang sama itu Koko kan nyanyi itu udah masih besar gitu. terus sekarang Enggak, maksudnya waktu Koko waktu itu yang pas nyanyi itu kan nyanyi itu Koko masih belum besar atau sampai oh itu kalau kemarin itu dia masih dari awal sampai akhir karena memang pertama kali gitu. Nah itulah namanya juga jam terbang ini kalau jam terbang jadi setidaknya mikis rasa takut itu ada jadi kita sebenarnya sudah nggak tahu gimana kan udah tahu gimana ya rasa takut itu pasti nggak kurang setakut dulu lah pasti percaya diri terus apa ya harus percaya diri yakin anggap diri itu kayak semacam superstar jadi pasti mau nggak kemana kayak aku dulu pernah diundang acara salah satu juga itu ditonton sama 2.000 orang dan itu pertama kali biasanya ditonton mungkin sampai 300-400 kira-kira ini 2.000 orang itu benar-benar wah banget kalau 2.000 nggak tahu kalau orang lain mungkin masih biasa tapi kalau udah wah banget karena pertama kali dan terus yakinkan diri percaya diri bahwa yakinkan diri bahwa saya ini superstar ibarat begitu lah saya ini superstar padahal masih biasa cuman yakinkan diri dan kayak gitu terus segera nyanyi aman nggak takut lagi karena kita udah percaya diri gitu aman nggak goyang lagi dan hasilnya lebih ini sekarang lebih kenal lah ya Koko kan bisa video kalau video sih bukan profesional kayak hanya sekedar sering-sering ini sekilas terus bagian mana yang mau cutting gitu ya udah ngomong gitu aja sih baik kalau namanya profesional sih masih basic ibarat masih basic karena hanya ya tampan aja terus sekarang begitu aja belum ada perkembangan lagi karena masalah ini kan udah jarang-jarang buat video juga hanya ya sekarang belum ada lalu pertama kali Koko jatuh apa nih kalau enggak dia mau nggak sih dia tantangan yang kau rasakan sewaktu berada di dunia musik itu apa kok tantangannya? Banyak ya. Kalau dari musik itu pertama kali saya bernyanyi itu dari sekolah sih, mulai waktu sekolah itu pun kayaknya belum ada apa ya, ada penyiapan bernyanyi gitu. Jadi sempat saya ikut bernyanyi, ikut teman-teman bernyanyi, lama-lama kayaknya asik gitu, ada asik terus suka terus akhirnya coba-coba ngikutin acara-acara mungkin dari wedding dulu, dari wedding akhirnya ya lama-lama dikenal. Tapi kalau tantangan ya banyak ya, kalau tantangan banyak pasti banyak yang mau kita ibarat kita menyanyi dulu ya, ibarat kita tuh sebuah produk yang harus dikenalkan sama orang banyak gitu, baru kita dapat nilai. Itu yang banyak sih ya, banyak tantangannya. Ada kalau kayak kasus itu pernah
misalnya kena copyright, kena apa melanggar hak cipta. Kayak Koko kan ada buat YouTube kan, buat channel YouTube yang cover lagu itu. Ya kalau misalnya berkasus sekali sih enggak. Kalau sekarang kan maksudnya kalau dari ini sih harusnya nggak masalah. Tapi kan kalau pakai instrumen orang lain yang udah terdaftar di YouTube pasti harus kena copyright. Jadi itu kendala juga sih sebenarnya, itu kan nggak bisa dimusuh ya, maksudnya kayak harus ada izinnya lah, izin. Ya harus ada izinnya baru boleh ditampilkan di itu. Lalu kalau misalnya nih kan Koko kan waktu misalnya di awal tampil, Koko pas ada pernah takut enggak? Sekarang sih ya. Makanya aku bilang gini, kalau saya mau tampil tuh walaupun saya udah lama masih ada juga gitu. Jadi kalau masih takut, masa iya kan udah lama, masih ada. Misalnya kayak gua juga kan udah ya pertama kali juga sih, cuma waktu yang buat aku waktu mau naik panggung gitu. Kalau misalnya udah di atas panggung ya seperti biasa aja gitu. Ya. Kalau pas udah mau naik itu ya udah sampai apa gitu. Sama sih ya, sampai sekarang begitu. Kadang-kadang makanya kenapa kalau misalnya saya udah mau tampil itu saya bakal refresh gitu. Refresh dulu. Terus kadang-kadang kalau misalnya di mana orang, di mana acara saya naik panggung, saya lihat situasi dulu ya. Kurangi rasa takut. Kalau nggak kalau langsung tiba-tiba ya itu mengganggu performance. Lalu yang kedua, bagaimana cerita awal Koko perkenalan dengan dunia musik itu gimana? Dari sekolah lagi sih sebenarnya. Dari sekolah SMA itu pun saya belum ada sempat bisa nyanyi sih, belum sempat bisa nyanyi. Terus akhirnya di kuliah saya kayak ada rasa suka nyanyi. Terus saya tampil di acara Tiara. Terus memang nggak dibayar. Terus MC Kamaru yang mungkin dengar suara saya, mungkin katanya ini bisa dikembangkan katanya. Dikembangkan akhirnya dari bawah saya, terus ya sampai sekarang sih akhirnya udah bisa ini. Lebih ada sedikit ada nilai lah sekarang gitu. Oke. Lalu kalau mau bicara tentang MC itu Koko setiap orang tuh kan ada inspirasi. Kalau misalnya gua ya video itu kan inspirasi juga dari misalnya Chandra Radio. Dia ya kayak profesional gitu. Kalau misalnya MC Koko ada inspirasi di siapa gitu? Atau nyanyi ada inspirasi? Nggak usah MC lah, nyanyi lah. Nah, ini banyak loh. Oke, sorry. Artis Taiwan Jecho tau lah ya. Itu jadi inspirasi saya juga sih. Ya, misalnya kayak waktu video itu enak ya, bisa kenal gini bisa banyak teman, banyak ini. Gimana sih saya bisa seperti itu? Akhirnya saya banyak Oke. Lalu yang ketiga, kan Koko MC nih. Kenapa Koko tertarik menjadi MC? Kan kalau misalnya tertarik itu sama MC itu kan kayak apa yang buat memuaskan jadi MC atau buat yang tertarik untuk menjadi MC. Kalau misalnya Koko kan edit video nih. Edit video itu kan kalau menurut gua itu kalau misalnya video pas dengan musiknya atau dengan beatnya itu ya seperti buat memuaskan diri sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kayak contohnya kayak misalnya gua nyanyi, gua seperti ya yang gua nyanyi itu pas dengan nadanya, itu juga gua memuaskan. Kalau dari MC sebenarnya gitu, mau jelasin dulu. Kalau MC sebenarnya kalau saya lebih suka jadi nyanyi sebenarnya. Kalau MC ini hanya keingin tahu, belajar, mendalami pun pingin sih sebenarnya. Cuma saya lebih menggunakan maksudnya kalau dari sepertinya gitu. Kalau MC kalau senang ya pas itu kayak terus membangun semangat dari penonton. Nah itu buat apa ya? Buat senang sendiri sih. Kalau misalnya kayak apa mereka semuanya baik luar biasa bla itu semangat juga semangat gitu. Kalau ya orang dia bisa punya juga bisa gitu sih sebenarnya. Iya. Karena kan beda-beda juga. Beda-beda sih. Beda orang beda gaya ya. Lalu yang keempat, Koko kan ada beli peralatan nih kayak lampu gini kan lampu. Itu Koko itu sudah hobi atau fix? Lebih ke hobi atau fix? Kalau hobi itu kan ya seperti Koko misalnya cuma suka suatu, misalnya Koko suka video, tapi ya passion itu kan sebagai kita hobi jadikan uang.
Ini kok lebih apa untuk tuh? sementara ya ini memang Lebih have fun atau lebih Apa dulu sih? have fun dulu Kan kan? dulu nanti karya-karya yang udah bisa Bukan ke serius, ke passion. ya itu ya itu. Lalu selanjutnya apa? Ini ngomong-ngomong kamera yang mana ya? Kayak gini kan? Ini. Boleh lucu. Bisa. Lalu apakah semua sudah sesuai dengan apa yang kau inginkan sampai sekarang? Misalnya semua udah tercapai atau masih ada? Masih banyak sih, masih banyak. Kalau kita merasa kita udah tercapai, kita pasti punya rasa sombong. Jadi ya pasti. Makanya saya selalu maksudnya kalau bisa dunia kerja ini selalu rendah hati, jangan sombong. Terus saya kan terus ingin berkembang terus lah. Kalau saya udah merasa puas, ini kalau mau. Tapi kadang kan kalau misalnya apa kan ya pasti masih ada yang mau kita apa kan? Kejar pasti. Pasti tidak akan puas juga. Mungkin dari apa ya, dari tingkatan ya, saya mungkin sebagai leading singer mungkin bisa lebih ngomong nggak ke depan, bisa lebih dikenal. Oh ya, kan Koko ini kan singer. Itu berarti Koko lebih ke have fun atau lebih ke ini? Have fun ya. Kalau misalnya gua kan dua nih, video ini ya nggak terlalu penting sama uang sih. Gua lebih ke have fun juga. Kalau saya sih gini sih, kalau saya sebagai penyanyi itu dari Evan dulu pertama, dari Evan dulu lama-lama ya pastinya nanti jadi usia juga, jadi ya ada menghasilkan lah. Iya. Kita jadi. Kalau kemarin kan dulu kan saya sempat Evan dulu, sempat sambil memperkenalkan diri sendiri ke penonton, dan akhirnya mereka suka. Ya di situ cuma kita mulai ada budget. Jadi kita di situ udah mulai ada budget. Lama-lama mungkin pertemuan kita ya budgetnya harus semakin naik gitu. Jadi ya bisa dibilang nyanyi ini mulai nyanyi sekarang ya bukan gimana pun semua tapi sekarang udah ada budget. Lalu yang selanjutnya tunggu sampai mana deh itu? Nggak apa-apa. Oke. Saat Koko lagi down atau lagi gak mood untuk lakukan suatu kegiatan karena suatu hal yang mungkin apa yang Koko lakukan gitu? Saya bermain game. bermain game terus kemudian Biasa dengan musik itu, mbak kayak atau enggak? saya malah gitu, saya mau tidur harus dengar musik baru bisa tidur. Jadi kalau dengar musik untuk buat hilangin stres atau apa dulu sih kurang. Kalau saya harus lebih ke bermain game, refreshing otak atau gimana sih gitu. Bukan lebih ke dengar lagu sih. Lalu sendiri. saya dengar lagu juga. Nah kalau bisa dengar lagu sampai tidur. Oke. Ya langsung misalnya kayak sambil main HP dengan lagu selesai. Jadi saya biasa kalau mau tidur dengar lagu pun saya kasih batas waktunya itu. Ini tetap mati udah. Maksudnya saya nggak tidur sambil tidur gitu. Jadi mau gelap. Lalu nih yang terakhir pesan untuk mereka yang berdua mungkin kayak di jenjang pendidikan, misalnya kayak gua lagi kuliah, apa yang kan termasuk sekarang kan lagi COVID nih, semua jadi terbatas kegiatannya. Lalu kayak misalnya sekarang lagi belajar di depan kayak misalnya Zoom gitu, apa motivasi untuk mereka? Yang lagi misalnya lagi down di saat sekarang gitu. Pasti kalau pandemi sekarang kita pasti banyak punya kangen lah, ya kita harus menjaga jarak juga, banyak diri sendiri ya kan. Jadi pasti tetap semangat belajar dan apa ya, tetap jaga protokol kesehatan. Kesehatan lebih penting. Kalau kita nggak sehat kita gimana mau belajar? Itu sih yang lebih membahayakan juga kan kalau misalnya kita ada apa yang lebih kasih kan lebih ke orang dekat itu kami benar. Ini pasti semangat aja terus kayak karena kan sekarang kan media kan semakin canggih, jadi belajar itu ya karena pandemi ini kita nggak perlu ketemu kan, jadi kan online, internet sekarang udah canggih juga, smartphone ya pastinya sangat mendukung. Nah itu aja oke. Mungkin lu bisa tutup aja.
Oke guys, itu saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Yang udah gua tanyakan ke Kotogo, walaupun pertanyaan cuma sedikit, yang mudah dijawab lah gitu kan ya. Dan jadi ya intinya jagalah tetap jaga kesehatan, apalagi masa-masa COVID ini kan. Jadi ya begitulah. Jadi ya walaupun sekarang COVID-19 ya kita tidak akan mati gaya, tetap berkreasi, tetap inovatif ya. Jadi saya kira stay tuned. Udah tadi ya. Jangan bro. Kadang kalau kita lihat kamera ada kamera. Coba ngomong dulu kita.